Faedah tsaniyah, faedah yang kedua fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, tuhratan lisaimi minal lagwi war rafath. Bayanun li hikmati masyru'iyyatiha wa hiya tathhirun minal lagwi war rafathi waqi'aini minas saimi halasahu. Zakat fitrah itu mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia. Jadi kita nggak bisa pungkiri dah, kebanyakan kita berbuat itu yang sia-sia. Sehingga ketika zakat fitrah kita keluarkan, maka itu sejatinya menghapus perbuatan sia-sia kita. Warrafath dan rafath, ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang jorok. Rafath itu begitu. Jadi kita berzakat fitrah, selama Ramadan itu mungkin ada ucapan yang tidak kita sadari, itu ternyata ucapannya sia-sia atau ucapannya tidak bermanfaat atau ucapannya kotor atau jorok dan lain sebagainya yang kita tidak sadari. Kemudian kita berzakat fitrah, maka dengan zakat fitrah yang kita keluarkan akan mensucikan ucapan-ucapan yang sudah kita perbuat itu. Berarti untung atau rugi? Untung, nggak ada ruginya. Bayanun li hikmati masyru'iyyatiha wa hiya tathhirun minal lagwi. Nah, ini menjadi satu penjelasan kepada hikmah disyariatkannya zakat fitrah, sehingga zakat fitrah itu yang mensucikan dari perbuatan yang sia-sia, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi orang yang berpuasa ketika dalam keadaan puasa. Jadi Allah tuh kepengen setiap hamba-hambanya itu supaya dosanya dibersihkan dengan zakat fitrah ini. Karena Allah nggak kepengen hamba-hambanya itu ada dalam kerugian. Sejatinya Allah tuh nggak kepengen setiap hambanya itu menjadi orang pendosa, tuh nggak kepengen. Pengennya jadi orang bersih, jadi orang suci. Nah itu tinggal kembali ke dalam diri kita, mau ikut aturan Allah atau enggak. Tinggal begitu. Kalau mau ikut berarti kita menjadi orang yang beruntung. Kalau nggak mau ikut aturan Allah, kita menjadi orang yang rugi. Tinggal pilihan begitu, tinggal pilih. Sehingga zakat fitrah sejatinya mensucikan diri kita. Wa yukhadu min hadza anna zakat al-fitri wajibatun ala kulli sha'imin ghaniyyin aw faqirin yajidu fadlan an qutihi. Nah, dan hadis ini diambil bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu adalah wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang berpuasa, baik dia itu orang kaya ataupun orang fakir. Nah, jadi orang fakir ataupun orang kaya ya wajib zakat fitrah. Orang fakir sekalipun ya wajib juga zakat fitrah. Orang miskin sekalipun wajib juga zakat fitrah. Jadi jangan salah kaprah, orang yang dizakati kan orang fakir, orang miskin. Kemudian setelah dia menerima zakat, oh orang saya fakir kok, ngapain saya zakat? Enggak begitu, tetap wajib juga dia. Orang miskin juga ketika sudah dizakati sama orang kaya, tetap wajib juga. Enggak mesti orang yang dizakati itu kemudian tidak ada kewajiban zakat, enggak, tetap wajib. Selagi ada kelebihan sampai siang di hari raya. Terkecuali betul-betul yang nggak punya, betul-betul fakir atau miskin. Jangankan sampai hari raya, ibaratnya sampai selesai puasanya dia nggak punya apa-apa di rumah, nggak ada yang bisa dimakan, nggak punya uang sepeser pun, nggak punya beras sebutir pun misalkan. Nah, berarti itu betul-betul fakir. Atau misalkan tidak tersentuh sama sekali sama orang-orang kaya, sehingga dia tidak ada yang menjakati kepada dia. Nah kalau itu lain lagi ceritanya. Nah tapi kalau orang fakir, orang miskin yang sudah diberikan zakat, berarti kan ada kelebihan dia. Nah, tetap wajib zakat kalau itu. Nah, jadi sampai siang di hari raya, dilihat ada kelebihan atau enggak. Nah, baik itu bagi orang kaya atau orang fakir, sehingga dia menemukan dari yang namanya makanan pokok. Jadi menemukan keutamaan dari yang namanya makanan pokok. Nah, jadi kudu pakai makanan pokok zakat fitrah itu. Jadi kita berpegang teguh sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok di kampung itu. Nah, kalau di kita apa makanan pokoknya? Beras, pakai beras.
Nah, tetap kita berpegang teguh dengan itu, dan kita tidak pernah menganjurkan bagi siapapun untuk berzakat fitrah dengan yang namanya uang. Meskipun memang dari segi maslahat uang lebih utama, iya kan? Ibarat kata kalau uang kan nggak mesti buat beli beras doang misalnya, bisa buat lauknya, buat ininya. Memang dari segi maslahat ya lebih utama, tapi tetap dengan pendapat dari guru-guru kita, zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok.